Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswinarsi dan rekan saya yaitu Fadia Umar Basyaib. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang virtual memory. Langsung saja. Virtual memory tidak bisa memori logik dipetakan semuanya ke memori fisik, walaupun dinamik loading bisa melakukannya. Memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Hanya bagian dari program yang perlu saja berada di memori untuk dieksekusi. Logical address space bisa lebih besar daripada physical address space. Memperbolehkan virtual address space pada VM untuk di-sharing oleh beberapa proses. Bisa jadi hanya beberapa bagian dari memori logik yang berada di memori fisik, sisanya di hard disk. Virtual memory ini berikut gambaran dari virtual memory. Berikut adalah gambaran dari virtual address space. Program yang tidak perlu di memori utama yaitu program-program atau kode-kode yang digunakan sebagai error handling yang jarang digunakan karena jarang terjadi. Array, list, atau tabel yang kapasitasnya tidak terpakai semuanya. Yang ketiga, fungsi-fungsi yang tidak dipakai. Yang terakhir, program-program yang tidak digunakan SCR real time. Konsep memori virtual yang dikemukakan Fotheringham pada tahun 1961 pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris. Kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Berikutnya yaitu keuntungan virtual memory. Yang pertama, lalu lintas input-output menjadi rendah. Yang kedua, berkurangnya total memori fisik yang dibutuhkan. Yang ketiga, meningkatnya respon karena tidak deadlock. Yang keempat, bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Dan yang terakhir, memori virtual melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Berikutnya yaitu implementasi virtual memory. Yang pertama yaitu virtual memory digunakan pada multiprogramming. Memori virtual dapat dilakukan dengan cara deminfagging. Ini adalah gambaran dari shared library using virtual memory. Selanjutnya yaitu deminfagging. Tidak semua program harus di-load semua ke memori fisik, hanya yang diperlukan saja. Yang kedua, permintaan pemberian peg menggunakan swapping. Yang ketiga, peg hanya akan di-swap ke memori utama jika benar-benar diperlukan. Dan yang terakhir yaitu program swapper yang digunakan, yaitu yang pertama lazy swapper. Tidak pernah swap peg ke dalam memori sampai peg benar-benar diperlukan. Istilah swapper berarti memanipulasi seluruh proses, sehingga swapper yang khusus berhubungan dengan pegs bernama pegger. Ini adalah gambaran dari peg memory to contiguous disk space. Selanjutnya itu pegger hanya akan men-swap in dan out peg yang dibutuhkan saja, tidak semuanya. Jadi, jika peg dibutuhkan reference to it, tapi belum tentu semua di-load ke memori fisik. Selanjutnya itu butuh dukungan perangkat keras, yaitu peg table, valid invalid bit. Valid 1, yaitu peg berada di memori fisik semuanya, atau pegs ada, tapi tidak semuanya, sebagian masih berada di disk. Invalid 0, yaitu peg tidak ada di memori fisik. Selanjutnya yaitu memori sekunder untuk menyimpan proses yang belum berada di dalam memori fisik. Jika proses mengakses lokasi peg yang valid,
maka proses akan berjalan normal. Jika mengakses yang invalid, maka perangkat keras akan menjebaknya ke sistem operasi atau page fault. Ini adalah gambaran dari page table ketika page table tidak masuk di memori. Selanjutnya, jika ada referensi ke sebuah page, ternyata page-nya tidak ada atau invalid, maka akan di-trap oleh OS dan menghasilkan page fault. Untuk menangani page fault menggunakan prosedur berikut. Yang pertama yaitu memeriksa tabel interval. Biasanya ada di PCB. Untuk menentukan valid atau invalid. Jika invalid maka proses disuspend. Jika valid tapi proses belum dibawa ke page, maka kita bawa ke page ke memori. Yang ketiga yaitu cari sebuah frame bebas atau free frame. Yang keempat, jadwalkan operasi sebuah disk untuk membaca page tersebut ke frame yang dialokasikan. Saat pembacaan selesai, ubah validation bit menjadi 1 yang berarti page telah ada di memori. Dan yang keenam yaitu ulangi lagi instruksi program yang di-trap tadi dari awal sehingga bisa berjalan dengan baik. Ini adalah gambaran step in handling a page fault. Yang dibutuhkan oleh daemon paging yaitu page table yang berisi valid dan invalid bit. Yang kedua, secondary memory yang digunakan untuk menyimpan memori yang belum tertampung di main memory. Yang ketiga, ditangkap oleh sistem operasi. Yang keempat, sistem operasi menyimpan register user dan proses. Yang kelima, tetapkan bahwa interupsi merupakan page fault. Dan seterusnya. Selanjutnya yaitu page fault. Tidak semua langkah diperlukan pada tiap kasus. Ada 3 komponen utama yang pasti terjadi. Yang pertama yaitu melayani interrupt page fault. Yang kedua, baca dan load page dari disk ke memori. Yang ketiga, restart proses. Pada sistem daemon paging, sebisa mungkin kita jaga agar tingkat page fault-nya rendah, VM untuk proses creation. Yang pertama, karena diperlukan untuk menggandakan proses atau proses creation, maka harus diketahui mana page kosong yang akan dialokasikan menggunakan fork. Yang kedua, sistem operasi biasanya menggunakan teknik zero fill on demand untuk mengalokasikan page tersebut pada awalnya. Cara proses creation atau copy on write. Yang pertama yaitu pada copy on write mengizinkan proses. Cara proses creation copy on write. Yang pertama yaitu pada copy on write mengizinkan proses parent dan child menginisialisasikan page yang sama pada memori. Yang kedua, jika proses menulis pada sebuah page yang di-sharing, maka dibuat juga salinan dari page tersebut. Yang ketiga, dengan menggunakan teknik copy on write, terlihat jelas bahwa hanya page yang diubah oleh proses child dan parent disalin, sedangkan semua page yang tidak bisa diubah bisa dibagikan ke proses child dan parent. Yang keempat, teknik copy on write sering digunakan oleh beberapa sistem operasi saat menggandakan proses. Di antaranya adalah Windows 2000, Linux, dan Solaris 2. Ini adalah gambaran ketika proses creation. Ini adalah gambaran ketika sudah proses creation. Selanjutnya yaitu akan diterangkan oleh rekan saya, Fadia Umar Basyaib. Oke, terima kasih atas waktunya, Saudara Isfinasi. Di sini saya akan menjelaskan itu proses creation dari memory map file.
Oke, ini ada gambarannya. Di situ ada proses A, virtual memory, terus sampingnya itu ada proses B, virtual memory, untuk bawahnya itu physical memory, tengahnya itu physical memory, dan bawahnya itu ada disk file. Ini adalah gambarannya seperti ini, peletakannya itu sudah ada. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa yang terjadi jika frame-nya itu tidak ada. Pendekatannya itu jika tidak ada frame yang kosong, cari frame yang tidak sedang digunakan, lalu kosongkan dengan cara menuliskan isinya ke dalam swap space dan mengubah semua tabel sebagai indikasi bahwa page tersebut tidak akan berada di memori lagi. Nah, untuk penjelasan, untuk gambarannya seperti ini, algoritmanya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu apa yang dilakukan saat page replacement. Yang pertama yaitu mencari lokasi page yang diinginkan pada disk. Yang kedua mencari frame yang kosong. Jika ada frame yang kosong maka gunakan frame tersebut gitu. Jika tidak ada maka bisa mengosongkan frame yang tidak sedang dipakai. Selanjutnya yaitu gunakan algoritma page replacement untuk menentukan frame yang akan dikosongkan. Tulis page yang telah dipilih ke disk, terus ubah tabel dan frame tabelnya. Yang kedua untuk selanjutnya yaitu membaca page yang diinginkan ke dalam frame kosong ke yang baru. Itu diulangi user proses dari awal, diulangi terus menerus. Ini page replacement-nya. Untuk selanjutnya yaitu algoritma dari page replacement yang bertujuan untuk mendapatkan page fault terendah. Ada beberapa algoritma page replacement, ada 4 di situ. Algoritma FIFO, optimal LRO, perkiraan LRO. Algoritma FIFO sendiri ini page yang diganti adalah page yang paling lama berada di memori, mudah diimplementasikan, mudah dimengerti juga, dan bisa mengalami anomali Belladin. Untuk page fault rate meningkat sering dengan meningkatnya jumlah frame. Terus hanya terjadi pada beberapa algoritma frame page replacement. Ini adalah gambaran dari algoritma FIFO page replacement. Untuk selanjutnya yaitu ini itu gambaran dari kecepatan page fault akan bertambah jika frame-nya bertambah. Gambarannya seperti ini. Kalau itu ada grafiknya yang tadi. Untuk yang ini yaitu first in first out. FIFO itu singkatan dari first in first out ya. Ini adalah algoritmanya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu ada algoritma optimal. Tadi algoritma FIFO sudah, sekarang ada algoritma optimal. Algoritma optimal ini page yang diganti adalah page yang tidak akan dipakai dalam jangka waktu terlama. Ini page algoritma ini sulit diimplementasikan karena diprediksi sulit dilakukan. Memiliki page fault terendah dan tidak akan mengalami anomali Belladin. Untuk selanjutnya ini adalah gambaran dari algoritma page replacement. Oke. Optimal tadi sudah kita bahas algoritma optimal page replacement-nya. Algoritma FIFO sudah. Untuk selanjutnya yaitu algoritma least recently used, atau bisa disingkat jadi LRO algoritma. Page yang diganti adalah page yang tidak baru saja digunakan. Dan algoritma LRO ini merupakan perpaduan
algoritma Vivo dan algoritma optimal. Dan ini tuh sulit diimplementasikan, tidak akan mengalami anomali Bernoulli. Berikut adalah gambaran dari algoritma LRU page replacement-nya. Terus algoritma LRU ini dapat diimplementasikan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada counter. Sebenarnya ada lagi saya untuk menggunakan clock yang nilainya akan ditambah satu tiap kali melakukan reference ke satu page. Harus melakukan pencairan, dan ini caranya itu ada dua, counter dan stack. Tadi kan saya menjelaskan dapat diimplementasikan dengan dua cara, yaitu yang pertama itu counter, yang kedua stack. Untuk tiap stack ini tiap mereferensi ke suatu page tersebut akan dipindahkan dan diletakkan pada bagian yang paling atas. Page yang diganti adalah page yang berada di stack paling bawah, tidak perlu melakukan pencarian. Nah, ini adalah gambaran dari yang stack ini, implementasi yang stack. Nah, untuk selanjutnya yaitu alokasi frame. Alokasi frame ini berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas untuk proses-proses. Untuk fixed allocation itu adalah proses dengan prioritas tinggi ataupun rendah diperlakukan sama. Ada equal allocation, itu semua sama rata. Proportional allocation itu sesuai kebutuhan. Alokasi prioritas untuk perbandingan frame-nya tidak tergantung pada ukuran relatif dari proses, tetapi tergantung pada prioritas proses. Jenis page replacement itu yang pertama ada global replacement, mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi suatu frame yang akan dipindah dari sejumlah frame, meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses yang lain. Nah, pada local replacement, jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak berubah. Setiap proses dapat memilih dari frame-frame yang dialokasikan untuknya. Kegiatan packing itu sangat tinggi. Prosesnya menghabiskan waktu lebih lama untuk packing daripada eksekusi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.